Baik, langsung saja. Wa qala al-mu'arrikh rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kalau kita pakai kitab nanti Bapak-bapak bisa bawa beli kitab sekaligus bawa bolpen. Artiin di bawahnya, dapat ilmu fikihnya, dapat bahasa Arabnya. Juga bisa kita ajarkan kepada minimal keluarga kita. Kalau kita lupa tinggal buka. Jadi landasannya jelas. Kalau ngaji kuping kan ibaratnya kita nemu gitulah ya. Tapi insya Allah juga berkah. Tapi ketika kita belajar dengan pakai kitab itu jauh lebih, insya Allah lebih berkah. Boleh silakan dilihat Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengawali dengan sebuah hadis di atas itu. Hadis Rasulullah Sahih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini kata kunci nih. Hadis ini udah sering kita dengar. Lewat informasi Rasulullah ini, Nabi memberitahu kepada kita secara tidak langsung, wahai umatku, kamu kalau pengen tahu siapa di antara kamu yang Allah pengen dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, apa tandanya? Nah itu. Jadi kalau sesama manusia kan tandanya banyak tuh. Misalnya A senang atau ingin yang B itu senang. Mungkin yang A bisa ngasih duit, bisa ngasih makanan. Di dalam Islam tanda Allah itu pengen kita dapatkan kebaikan, apa tandanya? Apakah dengan Allah mengkayakan orang itu, memberikan orang itu jabatan, menjadikan orang itu terkenal, menjadikan orang itu punya anak keturunan yang banyak? Apa tanda orang itu betul-betul Allah ingin kebaikan ada pada dirinya? Apa tandanya? Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini, tandanya adalah cuma satu. Apa itu? Yufaqihu fiddin, maka orang itu diberikan Allah pemahaman agama yang baik. Yufaqihu maksudnya jangan kita pahami A dipakihkan, B enggak, C setengah, enggak begitu. Maksudnya di sini lewat hadis Nabi yang mulia ini, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sempurna di dunia ini, satu-satunya caranya adalah lewat memahami agama ini dengan sempurna. Wafaqihu fiddin. Dalam bahasa yang sederhananya, kalau kita ingin hidup bahagia, mendapatkan bahagia yang hakiki, bukan yang semu, di dunia ini, caranya cuma satu, yaitu dengan kita paham agama ini. Pasti setiap manusia di dunia ini kalau ditanya satu persatu, pasti jawabannya sama. Pasti ingin hidup bahagia. Sekarang begini Bapak-bapak sekalian, apa tanda indikator yang paling nyata kalau kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia ini? Dijelaskan oleh ulama, tandanya hanya ada satu. Kalau ada ini pada diri kita Bapak-bapak sekalian, berarti kita beruntung hidup di dunia. Apa tandanya? Orang tersebut, individu tersebut, keluarga tersebut hadir as-sakinah wal itmi'nan. Apa itu? Ketenangan hadir pada diri orang itu. Kalau ada ketenangan pada diri orang tersebut, pada keluarga tersebut, berarti dia sudah mendapatkan kebahagiaan. Jadi itu tanda bahagia di dalam Islam itu adanya ketenangan. Subhanallah. Makanya orang mencari ketenangan ini Pak. Cuman banyak orang ini banyak caranya. Karena tidak lewat jalur Islam, orang mempersepsikan kebahagiaan itu sesuai dengan persepsi diri sendiri. Ada dengan hawa nafsu. Makanya orang-orang yang menelan pil, koplo, apa tuh, narkoba segala macam, kan dia kepengen tenang itu Pak. Benar Pak? Cuman tenangnya cuman 1 jam 2 jam doang, habis itu galau lagi. Nah kalau dalam Islam itmi'nan aw as-sakinah itu enggak begitu, permanen dia. Makanya orang yang bahagia itu selamanya tenang. Masya Allah. Nah cuman saya mau nanya dulu sama kita nih, kira-kira ini Bapak-bapak sekalian, mari kita jawab jujur. Kita sebenarnya dalam hidup ini mencari ketenangan hidup atau kesenangan hidup Bapak-bapak sekalian? Ketenangan hidup atau kesenangan hidup? Nggak boleh pilih dua-duanya, satu. Ketenangan ya. Sepakat ini ya. Nggak ada yang berbeda ini ya.
ketenangan. Betul, Pak. Kalau ditanya yang anak-anak muda ini mungkin dia jawabnya beda lagi. Kesenangan. Ketipu tuh kalau kesenangan. Kenapa? Kalau kesenangan itu, Bapak sekalian, itu pintunya banyak. Caranya banyak. Artinya kalau misalnya masjid ini ada 10 pintunya, bisa. Pintu ini, pintu ini, pintu ini. Maksudnya bagaimana? Lewat ini bisa senang, pakai ini bisa senang. Tapi kalau tenangan pintunya cuma satu. Contoh, kira-kira kita, Pak, kalau punya istri yang cantik, mari kita jawab jujur, Pak. Kita senang apa enggak, Pak? Istri kita cantik, Pak. Kita udah umur 60 tahun, bini kita dapat yang 35 tahun, cakep banget lagi. Senang apa enggak kita, Pak? Senang banget. Hah? Enggak senang? Oh gitu. Iya, enggak, maksudnya jangan dulu, itu jangan dibahas dulu rewelnya. Maksudnya cakepnya dulu. Umur 35 tahun cakep banget dah. Kita kira-kira senang apa enggak, Pak? Senang, Pak, tuh. Nah, baru saya jawab. Ya. Senang betul, tapi belum tentu mengantarkan ketenangan. Kenapa? Bawel, rewel, sekali seminggu ke salon. Mending ke salon yang kelas-kelas kecamatan. Jakarta dia, Pak. Lipstiknya aja 300.000. Itu seminggu habis tuh. Tebal banget lipstiknya. Belum makeupnya, belum di sini yang hitam-hitam. Ini kan semua dikasih ini variasi, aksesoris. Waduh, itu si cakap-cakapnya istri. Kita yang gajinya cuma 4 juta sebulan, nyesek kita, Pak. Berarti enggak mendatangkan ketenangan. Tuh terbukti tuh. Senang betul. Ada orang yang senang cuma makan enak di restoran, senang dia, betul. Senang. Tapi sekali lagi, makan enak belum tentu menghantarkan kepada ketenangan. Kalau yang dimakan yang haram, atau yang dimakan yang jelas halal, tapi dapatnya dari yang haram, enggak mengandalkan ketenangan. Nah, jadi oleh karena itu, inilah hakikat hidup, Pak. Banyak orang sekarang ini umat Rasulullah warawiri kesana kemari, habis waktu pagi sampai malam. Kalau ditanya mau cari apa sih? Biar hidup bahagia, Pak Ustaz. Tapi kalau ditanya emang bahagia itu, hidup yang bahagia itu seperti apa? Nggak bisa jawab, Pak. Ini yang terjadi sekarang ini. Akhirnya apa? Mutar. Manusia sekarang ini dilanda penyakit yang namanya stres. Padahal obatnya, rumusnya gampang dalam Islam. Apa? Yufaqihu fiddin. Paham bagus agama kita. Makanya doa kita, Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri waslih dunyaya allati fiha ma'ashi. Kan begitu doa kita. Yang pertama agama, Pak. Kalau agama kita bagus, semuanya tertata, ismatu amri, diatur jelas semua. Tapi kalau agama udah rusak, udah kacau. Mafhum mukhalafahnya apa, Pak? Kalau kita sebagai orang Islam, umat Rasulullah, agama tidak sempurna, kita pahami dan kita amalkan, maka jangan pernah mimpi mendapatkan hidup bahagia. Oh, saya bahagia, Pak Ustaz. Iya, kalau klaim bisa klaim. Tapi bicara tentang bahagia yang hakiki sudah dirumuskan dalam Islam. Allah Rabbul Jalal yang punya segalanya udah pasti tahu apa yang terbaik, apa yang menjadikan kita bahagia. Nah, itu jadi yufaqihu fiddin. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana supaya agama kita bagus? Tidak ada cara lagi kecuali cuma satu. Apa itu? Menuntut ilmu. Kalau orang katanya saya paham agama ini, Ustaz, tapi nggak pernah taklim, nggak pernah belajar, terus dia bilang saya paham. Agama apa yang dia pahami? Jangan-jangan agama yang ajarannya sesat. Nah, ini yang banyak terjadi. Jadi subhanallah, tanpa kita sadari, duduknya kita di rumah Allah ini, kita sedang merintis proyek besar menuju kebahagiaan yang hakiki. Nah, termasuk yang akan kita pelajari ini. Baik, Bapak-Bapak sekalian, terus itu pengantar saja, muqaddimah. Kemudian kita baca muqaddimahnya, tabarrukan kepada muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi tahirin wa sahabati ajma'in. Udah tahu dan artinya ya. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Salawat dan salam kepada nabi kita tercinta, kepada keluarganya yang suci, sahabat-sahabatnya seluruhnya. Jadi ahli sunnah wal jamaah
sahabat Nabi itu dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah semuanya radhiyallahu anhum. Kita tidak membeda-bedakan. Kalau ada satu ajaran pemahaman Abu Bakar dia cintai, Umar dia cintai, Ali dia cintai, Utsman enggak, atau sebaliknya, itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, sahabat Nabi itu semua radhiyallahu anhum wa radu anhu. Semuanya mendapatkan stempel dari Allah, mulia, Allah ridho kepada mereka. Qala al-Qadi Abu Suja'. Ini kita berkenalan dengan pengarang kitab ini. Berkata Qadi Abu Suja'. Jadi yang mengarang kitab ini namanya Abu Suja', gelarnya. Nama aslinya siapa? Ahmad bin Husain. Ya, namanya Ahmad anak Husain. Bin Ahmad lagi. Asfahani. Asfahani nama kampung beliau. Lahir di Basrah, di Irak. Tapi wafatnya nanti di Madinatul Munawwarah. Karena di akhir-akhir hidup beliau mengabdikan mencari kemuliaan di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimahullah taala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Jadi Abu Suja ini Bapak sekalian, salah satu ulama yang termasuk unik. Kenapa unik? Satu, beliau itu ulama yang termasuk berumur panjang. Satu hal yang disepakati oleh semua ahli ulama, ahli sejarah, beliau itu berumur panjang, Pak. Umurnya 160 tahun. 160 tahun. Ditanya oleh seseorang, "Ya Qadi, ya Imam, kenapa sampai di umur 160 ini masih produktif, masih sehat?" Apa dijawab beliau, Pak? "Alhamdulillah, aku tidak pernah mengajak badanku ini bermaksiat kepada Allah semenjak aku kecil, maka Allah hadiahkan di masa tuaku dengan badan yang sehat." Jadi kuncinya jangan sampai bermaksiat, Pak. Nah, ini perlu kita jadikan sebagai pegangan ya. Sebab sebenarnya maksiat yang dilakukan manusia itu merusak, Pak, tanpa kita sadari. Makanya kalau kita menghafal Al-Quran susah ya, terlepas umur udah berapa. Tapi kalau saya sendiri juga kadang-kadang begitu, Pak. Hafalnya gampang insya Allah, cuman besok udah lupa lagi. Hafal satu halaman, lupa satu halaman. Itu disebabkan lebih kepada mungkin dosa kita masih banyak, Pak. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau mengeluh kepada guru beliau, Waqi', kok susah saya menjaga hafalan saya, ya Syekh. Konsultasi kepada guru beliau. Apa kata guru beliau? Jaga diri dari maksiat. Ternyata dia lagi ke pasar nggak sengaja, padahal tuh ngelihat aurat perempuan sekelebat doang, hafalan hilang. Kita bukan sekelebat lagi, hafalan nggak hilang, orang nggak ada yang dihafal. Apanya yang hilang ya? Jadi Masya Allah, Bapak-Bapak sekalian, ini jadi satu ibrah bagi kita. Imam Abu Suja ini dari beliau kecil dijaga, anggota badan yang diberikan Allah ini dijaga, nggak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kelebihannya diberikan Allah umur yang panjang dalam keadaan sehat wal afiat. Kemudian keunikan beliau ini, subhanallah, tidak banyak mengarang kitab, Pak. Bahkan boleh dibilang cuma ini doang nih, matan takrib ini. Tapi walaupun satu, Bapak sekalian, ini berkahnya luar biasa. Kan sudah hampir 1000 tahun lebih beliau tulis ini. Ini kitab ini dipelajari hampir di seluruh dunia, Masya Allah. Termasuk di dunia pesantren, pasti tahu kitab ini, matan takrib. Fikih dasar, tapi sudah mencakup segalanya. Dan hebatnya lagi, karena kitab ini berkah, maka ulama-ulama yang lain kesemsem sama kitab ini. Ketika mereka kesemsem apa? Mereka sarah itu jelaskan lagi. Ada Kifayatul Akhyar, ada Fathul Qorib, ada hasyiahnya lagi Bazuri. Jadi banyak ulama yang memberikan perhatian kepada kitab yang kecil ini, subhanallah. Dan waktunya panjang, ribuan tahun. Kemudian beliau itu qadi, Pak. Qadi di masa beliau hidup. Qadi itu kalau bahasa sekarang apa, kalau bahasa sekarang hakim paling tinggi, Pak. Itu makanya gelarnya al-qadi. Kemudian kata beliau, lanjut, sa'alani
ba'dul asdiqai hafizahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala mazhabil imam asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu. Nah, ini kalau kita sudah pakai kitab ini bisa kita terjemahkan letterleknya. Nah, karena cuman fotokopi sekilas aja. Sa'alani ba'dul asdiqai, teman-temanku meminta kepadaku, mudah-mudahan mereka Allah menjaga mereka, kata beliau, an a'mala mukhtasaran, agar saya melakukan sebuah ringkasan fil fikhi, dalam ilmu fikih, ala mazhabil imam Syafi'i, yang bermazhab Syafi'i. Nah, ini perlu juga saya sampaikan. Jadi kitab ini adalah kitab yang bermazhab Syafi'i. Maksudnya apa perlunya saya sampaikan? Barangkali ada di antara bapak-bapak yang selama ini beramal merujuk kepada imam yang lain. Enggak apa-apa. Misalnya Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Keempat imam ini adalah imam di dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah. Cuman kenapa kalau misalnya bapak tidak mengamalkan pendapat imam yang lain, mungkin ada perbedaan sedikit banyaknya begitu ya. Tapi perbedaan itu Islam sendiri mengizinkan berbeda, begitu ya. Jadi jangan kita Islam aja mengizinkan berbeda, kita nggak mau berbeda. Ini persoalan hari ini, Pak. Umat Islam hari ini gara-gara nggak mau berbeda, maka rusak persaudaraan. Banyak orang yang pindah masjid, pindah musola, gara-gara nggak sama amalnya. Nah, ini kita hindari nih. Orang Islam tuh nggak boleh begitu. Apalagi kalau sudah bicara fikih. Bicara fikih itu bicara opsional, nggak bisa satu doang tuh. Nah sekarang ini ketika di ranah fikih orang punya prinsip, aku pokoknya ini aja, udah. Sehingga ketika ada orang temannya, tetangganya, jamaah yang lain berbeda dari dia pandang itu sebagai sesuatu yang salah. Nah ini repot begini. Padahal tidak begitu. Makanya kita nggak pernah melihat, mendengar, membaca, khususnya imam yang empat ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Coba Bapak silahkan cari manuskrip kitab yang menyatakan mereka gontok-gontokan. Tidak ada, Pak. Padahal faktanya hasil istimbat mereka yang berempat ini banyak perbedaan. Nah, jadi disitulah dilihat kedewasaan cara beragama seseorang. Nah, oleh karena itu ini kitab bermazhab Syafi'i. Kemudian mudah-mudahan Allah merahmati mereka, kata beliau, fi ghayatil ikhtisar. Nah, ini kata beliau, kitab ini ringkas, wa nihayatil izaz, singkat. Kenapa singkat dan ringkas? Ini alasannya. Liyaqruba 'alal muta'allim, supaya dekat kepada pelajar. Dursuhu wa yushalu 'alal mubtadi hibzu, dan supaya mudah bagi pemula-pemula. Jadi memang kitab ini kitab yang paling dasar, kemudian bukan hanya paling dasar tapi juga isinya ringkasan. Supaya apa kata beliau? Supaya orang yang pemula, yang awam, yang belum banyak ilmunya gampang memahaminya, enggak jelimet. Kalau kita buka kitab-kitab fikih yang besar itu memang jelimet. Satu bab judul aja Masya Allah, saya pernah hitung berapa, ada 30-40 lembar masalah air doang. Misalnya di Syarah Muhadzab, kemudian Al-Mughni, itu yang kitab-kitab ensiklopedia Muqaranah, fikih-fikih pembanding, itu yang udah tinggi banget tuh. Kalau itu kita kaji di sini berasap kepala kita. Nah jadi kalau ini kata beliau cocok deh nih, pas banget ini kalau bagi yang pemula. Kenapa? Bahasanya ringkas, kemudian disingkat-singkat sama beliau. Sub-sub judulnya. Wa an uksira fihi minat taqsimati wa hasril khisal. Nah, ini kata beliau, nanti di dalam ini isinya dibagi-bagi, ya, dibagi-bagi, wa hasril khisal, dan dibatasi. Jadi biar gampang kita memahaminya. Fa'ajabtuhu ila dzalika taliban lis-shawab, maka aku penuhi permintaan teman-temanku itu, kata Abu Suja, untuk apa? Taliban lis-shawab, tujuannya untuk mencari pahala, kata beliau. Raghiban ila Allah taala fit taufiq lis-shawab, juga mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu ala ma yasha'u qadir,
wa bi ibadihi latifun khabir. Allah Maha Kuasa, Maha berkehendak atas segala sesuatu, dan Allah kepada hamba-hambanya Maha lembut dan Maha teliti. Ya, latif, lembut, khabir, teliti. Itu mukaddimah dari beliau kepada kita jamaah Masjid Dian Asri. Mudah-mudahan kita tabarrukan dengan membaca mukaddimah beliau. Baik, sekarang masuk kepada isinya. Judulnya Kitabut Thaharati, kitab tentang bersuci. Sekilas kita mendengarkan ini kan tentu sudah tidak asing, bersuci. Tapi begini, saya cuma mengingatkan aja. Ternyata Bapak-Bapak sekalian, seluruh ibadah-ibadah yang kita bangun, termasuk sholat kan ya, ibadah pokok, sholat, tilawatil Quran, puasa, sedekah, apapun itu. Tapi perhatian kita coba sholat, merupakan tiang agama. Ini sholat ini, sholatnya orang Islam ini nanti ditentukan sah ya, bukan diterima. Kalau diterima atau tidak itu kita nggak tahu. Itu hak prerogatif Allah. Kalau bicara fikih itu bicara sah atau batal, itu doang, ranahnya itu doang. Ditentukan sah atau tidak sholat kita Bapak-Bapak sekalian, itu jangan dulu berbicara tentang sholatnya Pak. Tapi mundur jauh ke belakang, bicara tentang bersucinya Pak. Makanya nanti ini ada beberapa lembar beliau bahas, beliau jelaskan cara bersuci yang sempurna untuk menghantarkan kepada sholat yang sempurna. Artinya, kalau ada orang sholat tapi bersucinya nggak benar, udah bisa dipastikan sama dengannya sholatnya tidak sah. Tidak sah loh ya. Nah itu, soalnya saya pernah diprotes di YouTube itu. Pak Ustadz tahu dari mana katanya? Lah bukan tahu dari mana. Kalau bicara hukum, fikih, memang seperti itu konsekuensinya. Cuman kalau diterima apa tidak, ya kita nggak tahu dah. Ya, itu memang hak prerogatif Allah. Nah jadi bersuci ini menjadi kata kunci. Ya, menjadi kata kunci utama. Jadi jangan kita misalnya, kalau sekarang ini kan banyak kita lihat ya, pelatihan sholat khusyuk gitu ya. Bagaimana cara sholat khusyuk? Ya nggak apa-apa gitu. Cuman kalau misalnya kelewat ini nih, bab yang ini nih, menjadi sia-sia Pak. Cara bersucinya nggak benar menjadi sia-sia. Dia pergi ke masjid, berangkat dari rumahnya, menempuh jarak 100, 200, 300 meter. Ternyata dia tadi berwuduknya tidak sempurna, istinjanya tidak sempurna, maka sholatnya tidak semua sah. Jadi seluruh kitab-kitab fikih kalau kita belajar mesti diawali dengan bab toharo. Toharo itu secara lughah bahasa bersuci, sekaligus mengkonfirmasi bahwa di dalam Islam berbicara tentang bersuci, Islam sejujurnya sudah sangat dewasa. Maka tidak perlu diajarkan tentang bersuci, bersihkan diri. Ingat kemarin waktu Covid ya, kemana kita dianjurkan cuci tangan, apalagi itu kumur-kumur. Ya kita mah dari orok istilahnya udah ngelakonin gitu ya, udah ngelakonin. Karena bersuci itu maknanya bukan hanya sekedar membersihkan kotoran dari badan, bukan hanya membersihkan lahir, tapi bersuci dalam Islam lahir dan batin. Makanya ada bersuci dari najis, bersuci dari hadas. Hadas itu kan nggak nampak. Maka tidak hanya yang dibersihkan lahirnya, tapi juga batinnya. Al-miyahul lati yazuzu bihat tathiru sab'u miyah. Nah, ini cepat aja. Karena matannya ini insya Allah kita udah sering dengar. Saya hanya ingin menegaskan kembali tentang beberapa poin nanti yang mungkin perlu kita ulang-ulang. Kata beliau, air yang boleh dipergunakan untuk bersuci sab'u miyah, ada 7 macam air. Yang pertama ma'us sama, air langit, maksudnya air hujan. Yang kedua wa ma'ul bahri, air laut. Yang ketiga wa ma'un nahri, air sungai. 4 wa ma'ul bi'ri, air sumur. Yang kelima wa ma'ul aini, air mata air. Yang selanjutnya wa ma'us salji, air salju. Wa ma'ul baradi, ini beda pendapat, ada mengatakan air embun, ada mengatakan air es. Yang ketujuh ma'ul baradi. Jadi 7 air ini, 7 macam air ini hanya ada 2. Satu turun dari langit, satu keluar dari bumi.
bumi. Itu semua bisa kita pergunakan untuk bersuci. Contohnya, ini kalau diulas memang ini panjang ya, satu-satu. Tapi ini kita ringkas-ringkas aja. Misalnya Ma'ul Bahri, air laut. Nah, Bapak kalau misalnya nanti ke pantai, ke Pulau Seribu, nggak usah bingung-bingung nyari-nyari air keran, udah aja langsung berwudu dari laut, sah. Karena laut itu kata Rasulullah suci airnya, halal dagingnya, binatang yang ada semua di laut itu halal, airnya suci. Kemudian kata beliau, summal miyahu ala arbati aksam. Dari yang 7 macam ini dibagi kepada 4 macam. Nah, ini yang perlu kita konsentrasi. 1, tahirun wa mutahhirun ghairu makruh wa huwal ma'ul mutlaq. 1 kata beliau, suci dan mensucikan, ghairu makruh, tidak dibenci. Apa itu namanya? Wa huwa ma'ul mutlaq. Itulah namanya air mutlak, air suci lagi mensucikan. Ini yang bisa dipakai berwudu, ini yang bisa dipakai untuk mandi, baik mandi sunnah maupun mandi besar. Di luar air yang satu ini nggak boleh, Pak. Harus air mutlak, suci lagi mensucikan. Kemudian yang kedua, ada lagi air itu kata beliau, wa tahirun mutahhirun makruhun, suci dan mensucikan tapi dibenci. Apa maksudnya? Wahwal ma'ul musammas, itu air yang kena sinar matahari, itu makruh. Suci itu Pak, tapi makruh. Kalau misalnya ada air kita taruh di satu wadah di luar rumah kita, lalu air yang di dalam wadah ini apa di ember apa di mana, kemudian kena sinar matahari, ini termasuk daripada air musammas. Cuman dalam mazhab Syafi'i, ini nutfutnya perlu diperhatikan. Nanti air itu menjadi air musammas ada syaratnya. 1, dia terbuat dari wadah besi, seng, kemudian yang sejenisnya. Itu 1. Jadi kalau wadahnya plastik enggak. Ember misalnya, apa tuh yang di atas tempat air? Toren, kan itu dari plastik tuh, nggak apa-apa. Itu 1, ya. Wadahnya yang terbuat dari besi. Kenapa makruh? Ada landasan dalilnya, kata Rasulullah, kalau ada orang mempergunakan air yang disinari matahari ke badannya itu menimbulkan penyakit sofak, yang putih-putih itu. Sopak namanya kan? Apa bahasa kita apa? Kayak panu-panu gitu. Kenapa? Karena air yang di wadah besi, tembaga, seng, kalau dia kena sinar matahari itu, mau tidak mau akan ada yang tercampur ke dalam zat air tersebut. Subhanallah. Nabi kita walaupun dulu belum ada teknologi, tapi udah tahu beliau. Ya, udah tahu beliau. Itu 1. Tapi kalau di plastik seperti toren enggak apa-apa. Yang kedua, yang dimaksudkan di sini kena sinar matahari ini adalah yang memang di negaranya itu ada musim panasnya. Berarti kata ulama, khususnya mazhab Syafi'i, air musammas ini nggak ada di Indonesia. Karena Indonesia nggak ada musim panas, nggak ada musim panas seperti panasnya yang di Eropa, di Mekah, di Madinah, enggak. Jadi oleh karena itu, insya Allah yang kedua ini di kita nggak ada, ya. Jadi oleh karena itu aman kalau yang kedua ini. Artinya seluruh air yang kita tadahin itu dari hujan nggak apa-apa, bukan musammas. Karena syaratnya tadi itu. Kemudian yang ketiga, air yang ketiga itu adalah watahirun ghairu mutahhirin, suci tapi tidak mensucikan. Kalau yang 2 tadi kan suci mensucikan, tapi 1 nggak makruh, itu namanya air mutlak. Yang kedua suci mensucikan tapi makruh. Kenapa? Air musammas. Udah jelas tadi di Indonesia nggak ada. Yang ketiga ini kata mu'alif, suci tapi tidak mensucikan. Suci airnya, tapi nggak bisa dipakai berwudu, nggak bisa dipakai untuk mandi junub. Air yang mana itu? Tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal. Itulah macam air musta'mal, alias air yang sudah pernah dipakai. Kalau air yang sudah pernah dipakai, ini nggak bisa kita pakai berwudu lagi, Pak. Nggak bisa pakai buat menghilangkan
hadas kecil maupun hadas besar. Air musta'mal itu yang kedua, wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat, atau air yang sudah berubah karena tercampur dengan benda suci. Contoh ini Pak, nih ini kan suci nih, ini suci. Kalau ini saya tuang ke dalam gelas, kemudian saya ambil kopi 1 sendok, saya ambil gula 1 sendok, berarti menjadi air kopi. Suci, tapi nggak bisa mensucikan. Air sirup, apalagi tuh. Pokoknya yang semacam-macamnya. Air yang sudah dimasukin benda suci, meskipun yang dimasuk itu benda suci, mencampuri air yang suci, maka tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nanti bapak-bapak misalnya pergi ke satu tempat, susah nyari air, ya kan? Kebetulan di tangan ada Pocari Sweat. Wah, ini kayaknya udah ngambil wudhu aja dah pakai Pocari Sweat. Nggak sah Pak. Kenapa? Karena sudah tercampur dengan benda suci lainnya. Jadi gampang sekali kalau air musta'mal itu, atau air yang sudah berubah. Nah, walaupun air musta'mal ini kalau kita urai memang banyak lagi penjelasannya, tapi saya kira ini nanti nggak apa-apa kita diskusikan aja ya, supaya dapat. Kemudian yang keempat, jenis air yang keempat kata beliau, wa ma'un najisun wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini. Yaitu air yang keempat itu jenisnya adalah air yang bernajis. Kenapa? Karena air yang jatuh padanya najis. Misalnya ada air di ember di kamar mandi, tiba-tiba ada tikus nyemplung. Tikus, anaknya tikus, mati di situ. Nah, maka air itu menjadi air najis. Tapi kata beliau, kalau wa huwa duna qullataini, kalau airnya itu jumlahnya tidak nyampe 2 kullah. 2 kullah itu di sini nanti kata beliau, khamsumi'ati ritlin bil Baghdadi takriban fil ashah. Sekitar 500 ritel Baghdad dalam pendapat yang terkuat. Kalau kita konversi ke literan kita, sekitaran 216 sampai 220 liter. Itu ukuran 2 kullah. Kalau 2 kullah itu nggak ada istilah musta'mal. Walaupun kita berwudu langsung dari situ nggak apa-apa. Tapi kalau kurang dari 2 kullah, hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, jadi ini 4 jenis air yang perlu kita pahami. 1 doang tuh yang bisa kita pakai untuk bersuci. Adapun yang 3-nya mungkin bisa kita pakai untuk mencuci kain, mencuci lap, menyiram bunga, segala macam. Jangan juga dibuang. Nah, kecuali yang air najis tadi. Kalau yang air musammas, air yang musta'mal, itu masih bisa bermanfaat. Ya, ada orang karena dia musta'mal, ngajinya nggak rapi, waduh, dia bayangannya musta'mal itu udah kayak air najis, dibuang baik sama dia. Mubazir, sayang. Jadi jangan dibuang, dimanfaatkan. Nah, ini malam hari ini yang kita kaji untuk pembukaan, ya. Ini baru beliau memperkenal tentang air kepada kita agar kita bisa menentukan dan memakai air yang memang betul-betul kita pergunakan untuk bersuci. Terutama yang kemudian di rumahnya itu baknya tidak sampai 2 kullah. Itu harus kita lebih hati-hati. Kalau baknya kita 2 kullah, kalau diukur itu sekitar 80 cm, lebar, luas, dalam sekitar 80 cm, itu sama dengan 2 kullah. Tapi kalau kita mau aman, tidak ada was-was, bisa dipasang di kamar mandi masing-masing seperti shower ya. Shower itu apa namanya? Ya, walaupun nggak shower, apalah namanya, kita pasang paralon kecil, ada kerannya. Terutama kita ketika mandi junub. Jadi perasaan kita nggak ada yang was-was gitu ya. Kalau mandi dari ember takutnya kita was-was. Jadi kalau kita pakai keran, pakai shower, aman sentosa ya. Itu jelas suci, bersih, tentram, nyaman begitu ya. Baik, itu sebagai pengantar kajian kita. Ini insya Allah kalau kita lihat daftar isinya ini semua dibahas di sini ya. Alhamdulillah. Mulai daripada bersuci, beribadah sampai ke muamalat. Jual beli juga ada semua di sini. Insyaallah taala, mudah-mudahan umur kita nyampe
Mudah-mudahan kita diberikan Allah kesehatan, dan yang terpenting mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap bersemangat di dalam mendapatkan yufaqihu fiddin, sehingga kita semua apa yang kita lakukan, amal-amal soleh terutama adalah amal-amal soleh yang dibangun berdasarkan ilmu. Ilmunya juga jelas, dari kitab yang jelas, dari guru yang jelas, bukan cuma nyomot sana nyomot sini. Jadi kita Pak, kalau dengan belajar pakai kitab, ada nilai yang nggak bisa dijelaskan. Itulah yang dinamakan nilai keberkahan. Kalau mau pintar Pak, gampang Pak. Bapak nggak perlu jauh-jauh ke sini. Cukup tiduran di kamar, klik Google, klik YouTube, dapat semua. Kalau mau pintar, nggak bisa kita lawan Google Pak. Kumpulin 10 profesor, 1000 profesor, hadapkan sama Google, kalah itu profesor, nggak ada apa-apanya. Menang Google, ya, menang Google. Tapi satu yang tidak bisa dilawan Google adalah Al-Quranul Karim. Keberkahan itu nggak bisa kita dapatkan, nggak bisa diganti, nggak bisa dibayar, nggak bisa dikonversi. Harus duduk di majelis ilmu, ada gurunya, ada kitabnya. Insya Allah seperti itulah yang diajarkan Kanjeng Nabi kepada sahabat beliau. Sahabat meneruskan kepada tabiin, tabiin meneruskan kepada tabiut tabiin, pada generasi salafus soleh, ulama-ulama kita sampai ke kita hari ini. Alhamdulillah. Ternyata sudah masuk isya. Saya pikir tadi masih bisa diskusi. Insya Allah nggak apa-apa. Pertemuan berikutnya silakan nanti bisa kita diskusikan. Karena bicara fikih ini memang harus clear. Ya, jangan berasumsi begitu Pak ya, supaya kita tidak ada rasa was-was. Tenang. Itu yang dapat kita sampaikan, yang kita kaji malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa mengamalkan. Mudah-mudahan bisa kita mengajarkan, menyampaikan, menyebarluaskan kepada saudara-saudara kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita tutup sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu minkum. Hadanallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.